Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang masuk dalam mata kuliah Applikom. Nah, hari ini kita akan UAS nanti tepat jam 10, sekitar 15 menit lagi. Nah, namun akan saya jelaskan dulu bagaimana tugas dan pengerjaan UAS kali ini agar tidak salah mengerjakan. Nah, untuk soalnya cuma satu, ya, satu saja. Membuat slip penerimaan pesangon pegawai. Nah, PT Mencari Cinta Sejati, tempat kalian bekerja pada saat SMA dulu ya, di Facebook, ya kan? Apa saja data yang dibutuhkan? Tentu saja kita butuh satu tabel yang kita anggap sebagai database pegawainya. Ada ID pegawai, nama pegawai, status kepegawaian, upah bulanan, tahun masuk, tahun PHK, cuti sudah diambil, dan kota asal. ID pegawai seperti ini, nama, kepegawaian, tetap dan tidak tetap. Kemudian upah bulanan, ya, ini di format menggunakan pemisah ribuan seperti ini. Jadi pakai titik ya. Nah, yang lainnya seperti biasa, dan cuti diambil ini menggunakan format juga. Jadi bisa dilihat isi selnya hanya angka 1, tapi di sini tampil 1 hari. Nah, sudah saya ajari ya, jangan bilang belum. Kemudian kota asal seperti biasa. Oke? Nah, jadi silakan disalin ulang dulu tabel ini ya, bisa di pause videonya. Kalau mau di pause ya, biar sambil tonton sambil nyalin. Nah, setelah selesai ini ya, buat sama persis warnanya, ukurannya, bentuknya miring-miring seperti ini, ada sortnya seperti ini, udah saya ajarkan juga. Silahkan dibuat. Oke, buat sama persis seperti apa yang kalian lihat di video ini. Nah, setelah data ini selesai, kita masuk ke pembuatan form. Nah, perhatikan bentuk formnya. Nah, di sini ada slip penerimaan pesangon pegawai, ya, PT Mencari Cinta Sejati. Nah, apa saja yang ada di sini bisa dilihat. Ya, yang pertama ada ID, kemudian nama, status, upah bulanan. Semuanya menggunakan VLOOKUP. Nah, sudah diajari juga. Nah, untuk upah bulanan menggunakan format yang pakai RP seperti ini. Ya, format sel. Kemudian pemisah ribuan titik juga, sama persis seperti biasa. Nah, untuk lama bekerja dan sampai dengan tahun PHK menggunakan VLOOKUP juga dari database yang sudah kita buat. Nah, lama bekerja ini didapat dari kapan dia keluar dikurangi tahun mulai bekerjanya, ya kan? Nah, kemudian kita masuk ke komponen pesangon. Ini ada 3 ya. Ada pesangon, UMPK, sama uang penggantian hak. Nah, bagaimana ketentuan-ketentuannya? Berapa besar pesangon, berapa besar UMPK, berapa besar penggantian hak, ya, sampailah didapat nanti total uang diterima. Nah, silakan disimak. Oke. Nah, berikut ketentuan pesangon. Jadi, ketika kita membuat tabel di dalam file tadi, ya. Nah, di sini kan sudah dijelaskan tahun masuk kapan, tahun PHK kapan. Jadi sudah bisa kita tentukan berapa lama masa kerjanya, ya. Nah, di sini bisa dilihat untuk perhitungan pesangon, ya, masa kerja di bawah 1 tahun itu dapat upah 1 bulan, ya. Masa kerja 1 tahun lebih, ya, tapi belum sampai 2 tahun, pokoknya 1 tahun lebih, 2 bulan upah. Sudah genap 2 tahun lebih, sampai belum 3 tahun, 3 bulan upah. Begitu juga seterusnya. Ya, sampai ke masa kerja 7 tahun lebih. Tapi belum sampai 8, maka dapat 8 bulan upah. Nah, kalau masa kerjanya 8 tahun lebih, tapi menggunakan 9 tahun, oh sorry, ya. Ini 8 tahun lebih saja. Ya, jadi kalau misalnya 8 tahun lebih, 8, 9, 10 sampai
20 dan seterusnya sampai 100 tahun dia sampai meninggal di kantor ini dapat 9 bulan upah. Ya. Jadi ini ketentuan pesangonnya yang akan dimasukkan ke dalam rumus. Kemudian yang kedua, ada uang penggantian masa kerja. Nah, itu ada di sini ya. Nah, ini tadi ada pesangon, kemudian uang penghargaan masa kerja. Nah, untuk ketentuannya mirip yang tadi, cuman beda upahnya saja. Untuk masa kerja 3 tahun sampai belum genap 6 tahun. Ya, jadi 3 tahun ke atas, tapi belum sampai 6. Maka dapat 2 bulan upah. Kalau di bawah 3, ya tentu saja nggak dapat. Oke. Nah, seterusnya mulai dari 6 tahun lebih, 3 bulan upah. Nah, 9 tahun lebih, tapi belum genap 12 ya, 4 bulan upah. Sampai seterusnya, hingga masa kerja 21 tahun lebih, tapi belum genap 24, dapat 8 bulan upah. Nah, kalau sudah genap 24 tahun lebih, maka dapat 10 bulan upah. Jadi 25, 26, 27 dan seterusnya dapat 10 bulan upah tetap. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ada uang penggantian hak. Nah, bisa dilihat di file tadi. Penggantian hak ini ada 3. Ada masa cuti, ongkos, sama biaya lain-lain. Nah, ongkos, cuti tahunan, ya, ditentukan setiap tahun karyawan maksimal hanya 10 hari. Oke, jadi jatah cuti dia dalam setahun hanya 10 hari. Nah, karyawan bebas ngambil cutinya 10 hari, bebas. Tapi kalau misalnya karyawan tidak mengambil cuti, maka cutinya itu bisa diuangkan di akhir tahun. Jadi berapa hari cuti yang tidak diambil diuangkan. Nah, berapa besar uangnya? Nah, itu diuangkan sebesar 1 hari kerja. Jadi 1 hari cuti itu sama dengan 1 hari kerja. Dalam 1 bulan ada 25 hari kerja. Oke, nah jadi gaji per bulan dibagilah 25. Nanti dapat 1 hari kerjanya itu berapa. Itulah uang cuti dia, besar per harinya. Oke ya, jelas ya. Nah, kemudian yang kedua ada biaya ongkos pulang pekerja yang berasal dari luar Medan. Nah, di tabel kan sudah ada ya. Kota asalnya itu dari mana? Yang dari Sidoarjo, Kebumen, Medan, Manado, dan sebagainya. Nah, kalau dia dari luar Medan, itu dapat kompensasi ongkos pulang kampung 750.000. Kalau dia tinggal di Medan ya enggak. Kan dia enggak perlu pulang kampung karena memang tinggal di Medan. Oke, jelas ya. Nah, biaya lain-lain ini ada, bisa dilihat di bagian sini. Ya, dari mana 450.000 ini? Perhatikan. Biaya lain-lain dengan ketentuan kalau dia statusnya pegawai tetap memperoleh 450.000. Tapi kalau dia tidak tetap memperoleh 200.000. Nah, di pegawai juga sudah jelas ya, ada statusnya tetap dan tidak tetap. Oke, nah jadi ketentuan ini silahkan dilihat lagi tadi. Ya, ini bisa dilihat pesangon, UMPK, dan uang penggantian hak. Silahkan di pause kalau terlalu cepat. Ya, untuk melihat-lihat lagi, memperhatikan dengan ketentuan-ketentuan yang harus dibuat di Excel menggunakan fungsi if pastinya ya. Nah, oke. Nah, jadi itu tadi ketentuannya, ada pesangon, UMPK, sama uang penggantian hak. Nah, itu dia tadi. Nah, kita masuk kemari. Ya, ini tadi dia ada 1 pesangon, ya diterima sebanyak berapa? Nah, diambil dari rumus yang tadi. Ya, bisa dilihat berapa lama masa kerjanya. Nah, kemudian masukkan rumusnya. Pesangonnya berapa? Kalau dia dapat 3 bulan, berarti dia 3 kali upah. Kan begitu. Nah, uang UMPK diterima berapa banyak? Karena dia kerjanya belum 2 tahun, maka nggak dapat. Oke, lihat lagi ketentuan UMPK. Kemudian uang penggantian hak.
ada 3 hari, 7 hari, ya itu didapat dari tadi, ya dari database ini. Cuti yang sudah diambil misalnya 3 hari, ya berarti sisanya berapa? Nah, kenapa sisanya 7? Ya silakan disimak ulang tadi penjelasan saya di atas, ya sesuai yang sudah tertulis di sini. Kemudian kota asal dari Manado, berarti dia dari luar kota dapat kompensasi ongkos pulang kampung. Nah, biaya lain-lainnya sesuai status dia, pegawai tetap atau tetap. Oke. Nah, kemudian semuanya silahkan dijumlahkan yang merah-merah ini, ya dibuat sama persis kotak-kotaknya, besarnya, warna hurufnya dan sebagainya. Nah, dia dapat ini dari total pesangon, total UMPK, total cuti yang diuangkan, total kompensasi ongkos pulang kampung, sama biaya lain-lain. Dapatlah 31.540.000. Nah, kita lihat kalau misalnya kita ganti misal 9244. Kita ganti ya, 92. Oke, langsung menghitung dia 16 tahun, 20 juta dan sebagainya. Dapat uang yang diterima 35.950.000. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ya, silakan diperhatikan pelan-pelan. Nah, kalau yang ini size kolom height-nya, arrow height-nya tuh 5 ya. Buat aja 5. Yang ini juga 5, yang kecil-kecil ini 5, yang lainnya 15. Oke. Nah, kotak-kotaknya sama persis dibuat. Nah, ingat format-formatnya ini angkanya hanya 16 ya, tahunnya di format pakai format cell. Nah, jadi bukan tahun diketik karena ini tahun akan dihitung lagi. Nah, begitu juga 8 bulan upah, isinya hanya angka 8 ditambah teks bulan upah menggunakan format cell. Ini juga menggunakan RP, ini juga menggunakan format cell, bulan upahnya sama juga begitu, hari dan seterusnya. RP ini juga menggunakan format cell. Oke? Nah, ya saya rasa itu aja ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas silahkan disimak lagi videonya, diulang lagi. Oke? Nah, selamat bekerja, selamat mengerjakan UAS ya. Soalnya gampang aja lah, saya nggak mau kasih yang sulit-sulit ya. Nah, simple aja yang sum pakai if dan sebagainya. Oke. Nah, selamat mengerjakan UAS. Semoga berhasil. Nah, pengumpulannya langsung saja masuk ke website saya. Ya, apa nama websitenya masih ingat ya? androdev.my.id ini. Oke. Nah, kalau mau baca silakan ya. Kemudian kalau mau ngumpul langsung aja masuk ke studi LP3I, pilih UAS Applikom. Nah, diklik aja, nanti akan muncul di sini. Masukkan emailnya karena harus login dulu. Masukkan nama dan langsung tambahkan file Excel yang sudah kalian selesaikan tadi. Nah, file Excelnya dikumpulkan dengan format file nama masing-masing. Ya, jadi filenya di save dengan nama masing-masing, baru kemudian dikumpulkan di sini. Oke, pilih dari perangkat, tinggal cari filenya, open, upload, selesai. Ya, sampai di sini saja penjelasannya. Semoga mudah dipahami. Kalau belum paham, silakan diulang videonya. Ya, semoga berhasil. Semoga bisa selesai tepat waktu dan mendapatkan hasil TKAS dengan memuaskan. Terima kasih, sampai jumpa.